Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mu'allimah Diniyah dari kelas B1 ingin mempresentasikan tugas kelompok dengan tema kompetensi dan tujuan pembelajaran PAI. Pengertian kompetensi itu sendiri ialah kemampuan yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan. Dalam konteks PAI, kompetensi mencakup aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jenis-jenis kompetensi itu ada dua. Yang pertama ialah kompetensi inti, dan yang kedua ialah kompetensi dasar. Kompetensi inti itu sendiri ada 4. Yang pertama yaitu sikap spiritual. Yang kedua ialah sikap sosial. Yang ketiga pengetahuan, dan yang keempat ialah keterampilan. Jenis kompetensi dasar, turunan dari kompetensi inti, yang disesuaikan dengan jenjang dan mata pelajaran PAI itu sendiri. Contoh kompetensi inti. Kompetensi inti yang pertama itu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. Sedangkan kompetensi dasarnya yaitu menerima dan menjalankan ajaran tentang rukun iman. Kompetensi inti yang ketiga yaitu memahami pengetahuan faktual dan juga konseptual. Sedangkan kompetensi dasar 3.2-nya itu menjelaskan makna iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pembelajaran PAI itu sendiri yaitu dirumuskan untuk apa? Yang pertama yaitu untuk membangun akhlak mulia peserta didik. Itu salah satu tujuan pembelajarannya. Ada juga membentuk pribadi muslim yang kafah dan menginternalisasi nilai-nilai keimanan, ibadah, dan muamalah. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan reflektif dalam konteks Islam. Langkah merumuskan tujuan, yaitu yang pertama ialah mengacu pada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang kedua itu menggunakan kata kerja operasional. Yang ketiga itu disesuaikan dengan jenjang usia dan konteks peserta didik. Dan yang terakhir, langkah merumuskan tujuan pembelajaran PAI ialah tujuan dirumuskannya dengan pemikiran holistik, kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Hubungan kompetensi, metode, dan evaluasi ialah kompetensi menentukan metode yang digunakan seperti diskusi, simulasi, ceramah, dan lain-lain. Sedangkan metode berpengaruh pada strategi evaluasi itu sendiri, seperti tes, observasi portofolio, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran harus integratif. Nilai-nilai PAI tidak diajarkan secara terpisah. Seperti itu. Penutup atau kesimpulan dari tema kompetensi dan tujuan pembelajaran PAI ialah fondasi utama dalam desain pembelajaran PAI. Tujuannya ialah harus berorientasi pada pembentukan karakter Islami yang utuh. Nah, guru PAI harus apa? Ialah harus mampu merancang pembelajaran yang kontekstual, bermakna, dan juga menyentuh ranah spiritual peserta didik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.